Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Tadi masih pagi, sekarang udah siang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi di sesi 2 pagi ini. Bahwa tadi kita sudah dapat informasi terkait kegawat daruratan onkologi dari Nesri Tasri Wahyuningsi. Di sesi kedua ini, walaupun di lain channel, tapi dengan Zoom yang sama, kita akan membahas tentang perawatan sel site yang akan disampaikan oleh Nurse Kasdila. Baik, kita sapa dulu Ibu Nurse Kasdilanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat Selamat siang siang, Ibu. Bu Sehat Sakdian dan ya? Dokter Ramzi. Alhamdulillah, Dok. Baik, baik. Senang sekali bertemu kita di siang ini. Walaupun kayaknya kopi darat malah belum pernah ya Bu. Baik, Iya, kayaknya, Bu. baik. Izin sebelum beliau memaparkan materi siang ini, saya membaca kurikulum PT beliau. Beliau adalah perawat klinik yang memberi pelayanan di ruang onkologi. Beliau lulusan dari SPK, luar biasa ibu kita ini udah senior sekali, yang pasti sudah banyak pengalaman dari 1995, habis itu melanjutkan kuliah dan menyelesaikan nurse-nya di tahun 2022. Pengalaman profesi beliau adalah saat ini beliau bekerja di hematologi dan onkologi dari tahun 1995 sampai saat ini, sekarang menjadi perawat primer di ruang onkologi. Baik, Ibu, waktu kita 45 menit, jadi 11.30. Kepada Ibu kami persilakan, nanti di akhir 10 menit untuk tanya jawab. Silakan, Bu. Iya, Dok. Izin share screen, Dok. Ayo, Bu, ya. Silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah belum di slideshow? Sudah, saya. Sudah berbesar. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin sharing aja, ya ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini saya akan webinar perawatan chemoport atau perawatan sel site. Apa yang dimaksud dengan chemoport? Chemoport juga dikenal dengan port pocket atau media port dan juga implantable port atau sering kita sebut dengan cell site. Adalah suatu perangkat yang relatif kecil yang ditanamkan atau ditempatkan di vena subclavia, vena jugularis atau vena cava superior yang dapat diakses untuk pemasangan kateter chemoport. Chemoport sendiri dapat mengurangi rasa sakit dan rasa tidak nyaman karena adanya penusukan jarum infus setiap kali dilakukan siklus kemoterapi. Beberapa obat kemoterapi hanya dapat diberikan melalui chemoport. Apabila tidak diberikan melalui chemoport dapat menyebabkan pembuluh darah rusak. Di sini biasanya obat-obat yang memerlukan chemoport itu seperti obat-obat yang nefelbin, juga obat yang dikomben misalnya doxo, vincristine atau etoposide itu juga memerlukan, biasanya dokter akan menganjurkan pasien untuk dilakukan pemasangan chemoport. Seperti apa bentuk chemoport itu sendiri? Chemoport berukuran sebesar sekitar $1 perak dan bisa berbentuk lingkaran, oval atau segitiga. Port memiliki bagian tengah yang ditinggikan yang terbuat
dari bahan karet yang dapat menutup sendiri, yang disebut juga septum. Di situ tempat jarum dimasukkan untuk memberikan kemoterapi, obat-obatan, atau terapi lainnya. Port itu sendiri disebut juga lumen. Jenis-jenis kemoport ada dua, satu adalah port lumen tunggal dan yang kedua adalah double lumen. Port lumen tunggal adalah port kemoport dengan satu titik akses dan satu septum. Ini adalah jenis yang paling umum paling umum berbentuk lingkaran. Untuk di ruangan kemoterapi sendiri, di ruangan kami lebih seringnya pakai port lumen tunggal karena biasanya dokter akan menganjurkan untuk port lumen tunggal untuk kemoterapi. Selanjutnya adalah port lumen ganda. Port ini memiliki dua titik akses dan dua septum, bentuk oval atau segitiga, dan dapat digunakan untuk memberikan kemoterapi melalui satu port dan untuk obat atau untuk nutrisi lain disebut juga atau nutrisi parenteral melalui yang lain. Ini adalah contoh bentuk gambar kemoport yang lumen ganda. Siapa sajakah yang memerlukan kemoport? Pasien yang memerlukan akses jangka panjang vena besar atau vena sentral. Satu adalah untuk pemberian kemoterapi. Yang kedua untuk pemberian nutrisi parenteral total. Yang ketiga untuk pemberian antibiotik. Dan yang keempat untuk pemberian produk darah jangka panjang. Nah, untuk pemberian obat kemoterapi tadi sudah sempat disebutkan, yaitu obat-obat kemoterapi yang dapat mengiritasi dan pembuluh darah perifer atau bisa menyebabkan ekstravasasi. Sedangkan untuk pemberian nutrisi parenteral total biasanya pada pasien-pasien yang kekurangan nutrisi, dan pemberian antibiotik sama itu biasanya dari dokter. Pasien-pasien yang memerlukan perawatan lama juga dokter biasanya akan merekomendasikan untuk pasang kemoport. Dan untuk pemberian produk darah jangka panjang biasanya pasien-pasien yang kemo juga terkadang itu memerlukan produk darah juga. Selanjutnya, bagaimana pemasangan kemoport itu sendiri? Kemoport dipasang melalui pembedahan di bawah kulit dekat vena besar di dada bagian atas. Hal ini biasanya dilakukan pada pasien rawat jalan dan bisa juga dilakukan di rawat inap dengan menggunakan anestesi lokal. Kemudian selama pemasangan cakram logam atau plastik kecil yang disebut drum atau reservoir ditempatkan di bawah kulit melalui sayatan berukuran 1 hingga 2 inci. Sebuah tabung yang disebut kateter kemudian dihubungkan dengan vena jugularis interna leher atau vena subclavia yang membentang dari bahu hingga leher. Setelah kemoport dipasang, setelah kemoport dipasang, dokter akan melakukan ronsen untuk memastikan port terhubung dengan benar. Kemoport akan terlihat di bawah kulit. Untuk kemoport sendiri di RSCM itu biasanya dokter
hematologi onkologi akan melakukan konsul ke bedah vaskuler untuk pemasangan kemoport. Kemoport yang sudah dipasang dapat digunakan pada hari yang sama dengan sebelumnya dipasang norcoring atau Huber, dan bisa juga disebut dengan di sini biasanya kita sebut itu dengan Wingsurkan. Ini adalah contoh kateter kemoport yang sudah dipasang di subclavia yang sisi kiri, sedangkan yang sisi kanan ini adalah yang terlihat dari luar. Bentuk kemoportnya seperti apa ya, seperti uang logam tampak dari luarnya. Cara menggunakan kemoport adalah dengan cara akses kemoport harus menggunakan jarum non-coring atau Huber needle, atau tadi bisa disebut juga dengan Wingsurkan, supaya pot itu sendiri dapat tahan lama dan septum pot tidak rusak. Di sini terlihat ada pertanda yang dapat diraba pada pot untuk menentukan lokasi penyuntikan atau pemasangan jarum. Ini di sisi kiri ada contoh wingsurkannya, yang wingsurkan ini ditusukkan ke bagian septum yang ada di tengah, yang karetnya, nih ada karetnya, kemudian disambungkan ke three-way dan intravit, dan ini disambungkan dengan infus. Apakah apa yang ini enggak jelas di atas ya? Bentar ya Bu. Baik. Apa yang harus diperhatikan bila akan dilakukan pemasangan kemoport? Salah satu yang harus diperhatikan bila pasien akan dilakukan pemasangan kemoport adalah satu indikasinya. Indikasi ini biasanya dokter akan jika pasien ada indikasi, misalnya ya itu pasien akan dilakukan dengan kemoterapi dengan riwayat yang obat tersebut bisa merusak pembuluh darah perifer. Yang kedua, riwayat akses vena sebelumnya. Nah, riwayat akses vena sebelumnya adalah biasanya kalau pasien itu ada riwayat akses sulit, misalnya pada pasien yang lansia atau pasien yang dengan malnutrisi, itu juga bisa. Biasanya perawat melaporkan ke dokter untuk apakah pasien tersebut perlu dilakukan pemasangan kemoport. Ketiga, juga biasanya ini lokasi massa tumor. Kalau lokasi massa tumor tersebut ini biasanya yang menentukan nanti dokter bedah vaskuler. Nanti kemoportnya tersebut akan dipasang di mana saja. Yang keempat adalah obat-obat yang perlu diperhatikan, obat-obat yang sedang dikonsumsi, misalnya antikoagulan, antiplatelet, dan obat-obat diabetes mellitus. Yang kelima, keadaan kulit pada tempat yang akan dilakukan pemasangan kemoport itu juga menjadi suatu yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan pemasangan kemoport. Dan juga rencana terapi radiasi juga merupakan suatu pertimbangan juga. Yang ketujuh adalah riwayat alergi, juga menjadi sesuatu yang diperhatikan, karena jika pasien ada alergi tetapi tidak kita sebagai tenaga kesehatan tidak tahu pasiennya itu alergi, nanti misalnya dokter alergi, misalnya ada yang alergi antibiotik atau alergi obat nyeri, nanti kan akan menimbulkan dampak yang berbahaya. Kemudian yang kedelapan, fungsi ginjal. Fungsi ginjal ini biasanya fungsi ginjal yang normal. Trombosit, target trombosit biasanya dokter akan
mentargetkan trombosit sekitar di atas 50.000. Yang ke-10 adalah profil koagulasi, misalnya hasil INR-nya targetnya kurang dari 1,5 dan PTA-PTT-nya normal. Yang tidak lupa juga, yang wajib juga nih informed consent juga tidak boleh lupa sebagai syarat dari ini sebelum dilakukan pemasangan chemoport. Yang ke-12 adalah antibiotik preprosedural. Antibiotik ini biasanya juga sebelum misalnya pasien besok pagi akan dilakukan pemasangan chemoport, biasanya dokter bedah vaskuler malam atau sorenya akan melakukan USG dan akan meresepkan persiapan-persiapan, misalnya salah satunya itu atau pasien perlu puasa, pembiusannya dengan pembiusan lokal atau total. Kalau untuk seringnya normalnya sih biasanya di ruangan kami itu biusnya bius bukan bius total, bius. Jadi biasanya diresepkan sebelumnya, jadi pada saat akan didorong untuk dilakukan pemasangan chemoport itu antibiotik sudah tersedia dan sudah siap. Berapa lama chemoport dapat digunakan? Chemoport dapat digunakan itu bisa dilakukan penyuntikan jarum pada septum port dapat dilakukan sampai sekitar 1.000 sampai 2.000. Halo, Bu Kasdila. Terpris, mohon maaf. Ada kendala teknisi sepertinya dari Bu Kasdila. Jadi sambil menunggu beliau kembali lagi ke Zoom, silakan bila ada pertanyaan, silakan tulis di Q&A dan jangan lupa juga yang belum masuk ke pelataran sehat, silakan untuk masuk pelataran sehat untuk mendapatkan kuota. Karena sekali lagi kuotanya terbatas. Ibu Kasdila, sepertinya beliau masih bermasalah, kita masih tunggu beliau. Dan kegiatan kita juga nanti ada webinar di siang hari ya. Jadi nanti di jam pukul 13 juga akan lanjut yang ke sesi ketiga dan keempat. Baik, kita coba menghubungi beliau kembali. Baik, beliau bukan kendala sinyal. Saya coba share slide, nanti beliau coba masuk dengan perangkat yang lain. Baik. Oke, mau tadi. Maaf ya Bu, sepertinya ini internetnya Bu.
Ya, Izin Ibu. share screen ya, Bu. Siap-siap. Bisa share. Ya, kasih. Bisa, Bu, insya Allah. Berapa lama? Nyaman ya? Kan. Baik, mari kita lanjutkan. Maaf sebelumnya karena terkendala jaringan. Selanjutnya adalah berapa lama Chemoport dapat digunakan? Oh, sudah tadi ya. Terus cara perawatan Chemoport. Di sini saya hanya ini ya di perawatan kita combine perawatan Chemoport yang dilakukan untuk pasien dan keluarganya dan untuk kita juga. Yang pertama adalah lakukan edukasi pada pasien yang terpasang Chemoport agar tidak alat di tubuhnya. Kemudian yang kedua, edukasi pada pasien dan keluarga untuk menjaga kebersihan area yang terpasang Chemoport. Yang ketiga, ini untuk perawat dan petugas kesehatan pada saat pemasangan Chemoport, yaitu pemasangan wingsurkan, pakai sarung tangan steril pada saat pemasangannya. Kemudian yang keempat, lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemasangan Huber needle atau wingsurkan. Yang kelima adalah pasien harus melakukan kontrol dalam 1 minggu pertama setelah pemasangan Chemoport sampai dengan luka pemasangan Chemoport kering. Yang keenam adalah bila port dalam keadaan tidak digunakan, maka harus dilakukan pembilasan atau flushing dengan larutan normal salin atau NaCl tiap bulan yang di lumen kateter, dan port diisi dengan larutan heparin atau biasa kita sebut dengan heparin lock. Di sini biasanya di RSCM sesuai dengan SOP RSCM kita akan melakukan heparin lock dengan larutan heparin 100 unit per mili sebanyak 3 cc. Itu menurut panduan SOP RSCM. Sedangkan menurut rekomendasi dari CDC dan Oncology Nurse Society tahun 2020, yaitu sama juga dengan menggunakan heparin lock, menggunakan heparin 100 unit per mili sebanyak 5 cc. Bedanya kalau dari yang RSCM itu 3 cc dan dari Oncology Nurse sebanyak 5 cc. Jadi sekitar 300 unit ya kalau yang dari RSCM. Dan dari Oncology Nurse itu sekitar 5, berarti 500 unit heparin. Jika yang ketujuh, selanjutnya yang ketujuh, jika alat dipasang pada dinding dada, gerakan berulang-ulang seperti menyetrika, menggunakan lengan pada sisi port yang terpasang Chemoport tersebut sebaiknya dihindari. Nah, tujuan ini untuk mencegah supaya posisi Chemoport itu tidak berubah, misalnya tidak berubah posisi. Selanjutnya adalah hindari aktivitas yang berlebih seperti olahraga dan kemungkinan bertabrakan dengan orang lain. Tambahan ya Bu, maaf ya. Untuk perawatan pada pasien tambahan untuk perawatannya pada pasien yang terpasang Chemoport, kemungkinan pada pasien pertama kali dipasang, mungkin hari-hari pertama sampai berapa hari setelahnya mungkin pasien akan mengalami sulit tidur.
biasanya pasien dianjurkan untuk tidur dengan posisi yang paling nyaman adalah biasanya posisi yang terlentang sehingga hemoport itu tidak tertekan, atau bisa juga dengan miring misalnya dengan melawan berlawanan dengan posisi port yang dipasang tersebut, misalnya hemoport tersebut dipasang di posisinya di itu klavikula sebelah kiri, dan pasiennya dianjurkan miringnya misalnya sebelah kanan gitu. Untuk selanjutnya ini kelebihan kemoport dan kita ini kelebihan kemoport CVC yang A kemoport, yang B CVC, dan C perifer. Sini satu adalah hemoport sendiri mempunyai kelebihan kemudahan dalam penggunaannya ya dibandingkan CVC dan perifer. Misalnya hemoport itu kemudahan dalam penggunaannya, kita sebagai tenaga medis bisa langsung pasang tanpa lebih susah mencari pembuluh darah vena. Kemudian yang kedua, peningkatan kenyamanan. Di sini peningkatan kenyamanan itu pasien dengan yang dipasang hemoport itu biasanya rasa nyeri dipasang hemoport sama nyeri dipasang infus atau vena perifer itu lebih nyeri pasang vena perifer. Kemudian yang ketiga adalah sebagian besar itu tidak terlihat karena di balik pakaian. Dan ini menyangkut biasanya yang pasien yang terpasang hemoport setelah dibawa pulang karena tertutup pakaian, jadi secara kosmetik tidak terlihat dari luar. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah mengurangi resiko infeksi, resiko ekstravasasi karena hemoport tersebut langsung ke vena besar, yaitu langsung masuk ke vena cava superior. Kemudian yang kelebihan di sini kita bandingkan dengan kelebihan dari CVC. CVC di sini yang satu kelebihannya sama juga mengurangi penusukan jarum infus dibanding perifer. Yang kedua ada memiliki kelebihan dari CVC ini beberapa jalur infus, ada yang 2 dan ada yang 3. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kerusakan jaringan, sama juga mengurangi kerusakan jaringan karena kateter CVC tersebut juga sama juga dengan hemoport yang langsung masuk ke vena cava superior. Yang keempat adalah dapat digunakan dalam beberapa bulan. Bisa juga CVC tersebut dibawa di perawatan di rumah, yaitu dengan perawatan kontrol setiap seminggu sekali atau 2 minggu ke poliklinik atau ke IGD. Kemudian yang C adalah kelebihan vena perifer ya. Di sini kelebihan vena perifer, pemasangan akses vena perifer adalah pemasangan akses intravena dapat segera dipasang sehingga terapi dapat segera dilakukan. Pada pasien yang gawat daruratan biasanya lebih cepat menggunakan vena perifer tersebut. Di sini selanjutnya adalah kekurangan dari hemoport, CVC, dan perifer. Yang adalah hemoport. Hemoport sendiri mempunyai kekurangan, yaitu resiko infeksi, 1, kedua resiko trombosis, ketiga masalah mekanis, dan keempat masalah batasan pergerakan. Yang kelima, jaringan parut di sekitar penusukan hemoport, dan yang keenam ada resiko pembedahan. Yang B-nya itu adalah kekurangan CVC. 1 adalah adanya nyeri di area pemasangan CVC, terus yang kedua adalah adanya perdarahan atau memar di sekitar area CVC, yang ketiga adalah adanya resiko infeksi, dan yang keempat CVC bisa tersumbat karena adanya pengumbalan darah. Yang C adalah yang via perifer adalah resiko terjadi flebitis, resiko terjadi ekstravasasi, dan resiko terjadi infeksi lokal. Selanjutnya adalah
Resiko komplikasi dari pemasangan chemoport. Di sini adalah resiko terjadi infeksi. Meskipun relatif rendah, namun menurut penelitian sekitar 2% dari chemoport perlu diganti. Dokter biasanya akan memberikan antibiotik untuk sebelum dan sesudah pemasangan chemoport untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang selanjutnya adalah resiko trombosis. Resiko trombosis dan penyumbatan kateter. Di sini penyumbatan seringkali dapat diatasi dengan suntikan heparin atau heparin lock. Jika penyumbatan tersebut tidak teratasi, kami di RSCM biasanya akan mengkonsultasikan ke bedah vaskuler untuk repair atau nanti dokter bedah yang akan melakukan tindakan selanjutnya. Yang kemudian adalah resiko komplikasinya, resiko pembedahan atau pneumotoraks. Hal ini dapat terjadi bila paru-paru tertusuk secara tidak sengaja pada saat pemasangan chemoport. Selanjutnya, komplikasinya adalah masalah mekanis. Masalah mekanis adalah terjadi seperti adanya pergerakan kateter atau terpisahnya pot dari kulit sehingga chemoport tidak berfungsi. Ini yang tadi juga ada kerugiannya, itu masalah mekanis, yaitu adanya pergerakan kateter. Jadi kateternya berubah posisi. Selanjutnya adalah adanya jaringan parut. Jaringan parut itu yaitu beberapa orang merasa bahwa memiliki bekas luka permanen di dada bagian atas merupakan pengingat yang sangat menyedihkan akan pengalaman kanker pada pasien yang pengidap kanker tersebut. Kapan chemoport harus dicabut atau dilepas? Chemoport diangkat atau dicabut bila sudah benar-benar tidak dibutuhkan lagi. Misalnya pasien sudah selesai kemoterapi dan setelah evaluasi kankernya, pasien sudah tidak ada kankernya dan sudah tidak memerlukan kemoterapi lagi. Yang kedua, misalnya pas chemoport harus dicabut itu jika terjadi komplikasi yang tidak dapat diatasi, misalnya terjadi infeksi yang berhubungan dengan chemoport, misalnya pasien ada demam, setelah diberi demam, sesak dan lain-lain, tetapi setelah diberikan antibiotik, pasien tersebut tetap masih demam, biasanya chemoport tersebut akan dilakukan pencabutan. Yang ketiga, bila chemoport tidak berfungsi. Kesimpulan di sini kami menyimpulkan bahwa salah satu efek samping kemoterapi yang menggunakan albuket sebagai akses intravena perifer adalah peradangan pembuluh darah atau ekstravasasi. Untuk mengurangi efek ini dapat dilakukan pemasangan chemoport. Selain itu, pemasangan chemoport juga sangat cocok dengan pasien dengan akses intravena perifer yang sulit dan dengan program kemoterapi jangka panjang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bila ada salah dan ini mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Bu Sakdian. Baik, terima kasih Nus Kasdila yang luar biasa. Senior kita ini memaparkan terkait chemoport bahwa tadi dengan pasien-pasien kita yang onkologi yang tadi biasa terapinya tidak sebentar, ya tadi kita sangat harus tahu terkait, apalagi sekarang sudah makin banyak yang menggunakan chemoport. Baik, untuk terkait materi ini silakan Bapak Ibu teman sejawat semua yang mau bertanya untuk di chat Q&A atau raise hand. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Bu, ini ada pertanyaan dari sama nih, namanya Dila juga Bu. Hanus Dila dan Rosita. Tapi tidak ada asal daerahnya. Selamat siang, izin bertanya Bu, bila saat memasang surken ada blood return, tetapi saat di spooling ternyata area chemoport bengkak. Bisa minta tolong dijelaskan kenapa bisa bengkak dan bagaimana mengatasinya. Terima kasih.
Ibu maaf, mic-nya belum dibuka. Ya, silakan. Eh, eh, jika pada saat dilakukan spooling, area chemoport itu bengkak ya. Biasanya kalau misalkan sebelum kita melakukan pemasangan melakukan spooling, kita melakukan perabaan dulu. Jadi awalnya itu kita misalnya pasien dilakukan spooling kalau tidak dilakukan sudah tidak kemo, biasanya kita akan mengecek dulu area sekitar ini posisi ininya chemoport tersebut gimana, atau ada pembengkakan atau ada perubahan atau yang apa tuh yang terlihat secara kasat mata itu posisinya bagaimana Bu, atau ada perubahan posisi, bisa juga misalnya posisi chemoport itu reservoir itu yang seharusnya kan uh, duduk gitu ya Bu ya, posisinya itu kita raba itu posisi pas, tidak ada kinking atau tidak ada uh, terlipat gitu ya. Nah itu kita akan melakukan spooling dulu. Spooling itu biasanya dengan infus NaCl dulu kita spool. Jika spooling itu tertahan, kita tidak boleh langsung kita paksa untuk spool karena itu bisa jadi ada trombus gitu ya Bu. Dari situ biasanya di sini kita akan melaporkan ke mengkonsulkan ke dokter bedah vaskuler Bu. Berarti itu mengindikasikan jika chemoport tersebut tidak lancar. Begitu Bu. Untuk di RSCM sendiri begitu, jika pasien itu tidak lancar chemoportnya, kita akan langsung kita kolaborasi dengan dokter ruangan, dokter onkologi. Biasanya dokter onkologi akan mengkonsultan ke bedah vaskuler untuk untuk perbaikan chemoport tersebut. Tuh. Nanti tata laksananya itu dari dokter bedah vaskuler yang biasanya akan melakukan heparin lock atau melakukan spooling itu dari bedah vaskuler, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Semoga jawaban Nasbila bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dila juga. Dila dan Ibu Dila. Ketemu di udara. Baik, sekali lagi masih ditunggu pertanyaannya. Kita masih punya waktu 6 menit. Kita berhenti di 19.35. Karena habis itu nanti teman-teman kita atau saudara kita yang muslim, yang laki-laki akan preparing untuk sholat Jumat. Baik, baik Bu, sambil menunggu pertanyaan. Tadi kayaknya ada raise hand. Kelihatan Silakan. lagi, Bu. Baik, kalau tidak ada, saya mau terkait ini Bu. Kenapa harus menjadi perhatian untuk radioterapi? Apakah ada kalau saat akan mengganggu kalau diradiasi gitu Bu? Apa yang terjadi bila kemopot atau pot itu dilakukan radiasi? Dan berapa apa sih komplikasinya? Terima kasih. Maaf, mic Ibu. Untuk jadi perhatian kalau pasien diradiasi, misalnya pasien radiasi tersebut di daerah misalnya dada gitu ya. Untuk pemasangan chemoport biasanya sih dokter akan melihat pasien sedang dilakukan radioterapi, misalnya dari dokter bedah vaskuler juga akan tidak akan memasang chemoport misalnya di daerah subclavia, bisa aja di daerah femoral gitu. Tapi untuk femoral sendiri jarang dilakukan di ruangan kami karena untuk femoral itu lebih apa ya? Karena pasien itu kan bergerak gitu ya Bu. Jadi untuk infus lebih cepat ini macet gitu. Jadi tidak setelah kita pasang surkan terkadang kendalanya lebih cepat trombus. Jadi ada kemacetan. Itu sih Bu sebenarnya untuk itu aja sih.
Jadi kalau misalkan radiasi itu kan kena sinar, mungkin ada efek gitu ya, ada efek dari sinar tersebut. Jadi tidak dipasang pada posisi yang sedang dilakukan sinar. Bisa dipasang di posisi yang lainnya, Bu. Di tempat, maksudnya di tempat lain gitu. Baik, Gitu, terima Bu. kasih. Baik, untuk sekali lagi masih dibuka pertanyaan. Untuk kolom Q&A-nya, silakan yang ada pertanyaan untuk chat di kolom Q&A atau raise hand. Dan jangan lupa untuk tadi mengunjungi pelataran sehat untuk mengakses SKP-nya. Dan satu lagi Bu, terkait ini tadi kan bilang bahwa penggunaan dengan 1.000 sampai 2.000 ya Bu. Nah, apakah Ya. di monitoring penusukan itu ada monitoring nggak sih? Kita Jadi sih kita tahu tidak ini ya. udah 2.000. Iya, Jadi iya. kalau, nah Ya. itu Jadi untuk ini bagaimana dari dalam, ini sih Bu, ya, apa dari sih. guideline-nya itu ya, dari guideline-nya itu ini apa dia di situ ditunjukkannya itu sekitar bisa dilakukan penusukan sekitar 1.000 sampai 2.000 penusukan. Banyak sekali ya Bu, bisa bertahun-tahun ya. Tapi itu balik lagi dengan kondisinya juga Bu. Terkadang kondisi pasien itu kan pasien sendiri harus menjaga kebersihan gitu ya, kebersihan area sekitar kemopor tuh harus selalu dibersihkan. Terus kalau misalnya pasien kemopor surkan itu baru dipasang kan itu tidak boleh langsung kena air gitu Bu. Jadi itu tergantung dengan penggunaan kebersihan pasien sendiri. Misalnya pasien yang kebersihannya bagus itu cenderungnya itu lebih awet gitu. Jadi balik lagi ke situ Bu. Jadi resiko itu kan ada resiko-resiko, misalnya resiko infeksi, resiko kemopot tersebut bisa geser gitu. Itu kan bikin jadi kemopotnya nggak lancar gitu Bu. Baik, saya kira seperti ini Bu. Nggak dihitung Seperti sih Bu, kita itu dari guideline reuse, aja. kan menggunakan Ya, single use dari reuse kan ada tuh monitoring kalau oh, warna sekian, oh dia udah enggak. pemakaian 500 kali gitu. Ya, Ada monitoring belum khususnya sih, ya. belum sampai ke monitoring Bu. Baik, baik, terima Ya, kasih Bu. ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu Susanti. Beliau dari Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Halo Banjarmasin, jauh sekali. Halo Bu. Kapan kita ke sana ya? Untuk pasien anak yang menjalani kemoterapi, apakah juga memungkinkan untuk menggunakan kemopot? Terima kasih. Ya, untuk pasien anak yang menggunakan memungkinkan juga pasang kemopor. Di RSCM juga itu nanti balik lagi ya, itu kemonya apa, terus riwayat akses venanya bagaimana, itu biasanya perawat akan berkolaborasi dengan dokter. Jika pasien ini aksesnya sulit, terus pasiennya juga intake-nya kurang, terus kemonya ini kalau misalkan kita saling ini kolaborasi sama dokter, apakah pasien ini perlu dipasang kemopot Dok? Dan di situ biasanya dokter juga akan mempertimbangkan jika memang perlu, biasanya dikonsulkan juga ke bedah vaskuler. Untuk RSCM biasanya dikonsulkan ke bedah vaskuler Bu untuk pemasangan kemopot tersebut. Memungkinkan. Jadi begitu ya Bu Ayu Susanti, Ya, Bu. memungkinkan untuk pada anak pun di pemasangan kemopot. Baik, kita ada pas di 11.35. Terima kasih Ibu. Silahkan untuk penutupannya ada pesan-pesan terkait kemopot ini sebelum kami tutup kegiatan hari ini. Untuk pemasangan kemopot itu adalah suatu kemopot itu adalah sesuatu alat yang dipasang di di subclavikula, kayak ada juga di biasanya untuk kemo itu dipasangnya di subclavikula, itu bisa satu memudahkan perawat untuk supaya ini pada saat memasang akan kemo itu mudah mencari, tidak harus mencari-cari vena tersebut. Dan untuk pasien itu lebih nyaman dibanding pemasangan
vena perifer atau CVC. Kalau CVC juga hanya bertahan berapa bulan, kadang-kadang sebulan sudah infeksi dicabut. Dan menurut guideline yang di sini, Chemoport adalah suatu kemudahan dan kenyamanan bagi pasien kemoterapi, sehingga pasien lebih nyaman dilakukan kemoterapi dan tidak merasakan nyeri yang tinggi gitu. Jadi nyerinya relatif lebih ringan gitu, Bu. Baik, Sehingga perlu dilakukan pemasangan Chemoport. baik. Terima kasih Bu Kasdila. Terima kasih kepada Nurse Kasdila Sama-sama, Bu. SKUNAS untuk materi perawatan kemopotnya atau sel site yang luar biasa. Ini juga menjadi tadi update untuk kita ataupun hal baru ataupun tadi pembaharuan terkait perawatan kemopot, di mana tujuannya untuk memberi kenyamanan kepada pasien yang dan harus kita tahu juga siapa sih yang membutuhkan. Jadi kita juga bisa mungkin sebagai advokasi dari pasien mengetahui, oh mungkin kita juga bisa, dok, kemungkinan sebaiknya pasien ini sebelum kemo pasang kemopot karena kita misalnya melihat akses venanya, perifernya yang kurang optimal gitu, yang beresiko terjadi ekstravasasi dan lain-lainnya sehingga mengurangi kenyamanan maupun efek samping dari terapi yang akan dijalani oleh pasien-pasien kanker kita yang memerlukan tadi pengobatan yang lama. Seperti itu yang harus menjadi perhatikan. Terus jadi setelah kemopot terpasang pun juga menjadi perhatian kita juga untuk bagaimana cara merawatnya dengan baik, bagaimana kita mengedukasi pasien dan keluarga untuk merawat kemopot sehingga kemopot bisa optimal dalam pemakaiannya gitu. Juga tidak terjadi komplikasi yang bisa terjadi. Baik, demikian webinar hari ini. Semoga ilmu atau investasi kita hari ini, baik investasi waktu, kuota, maupun hal-hal lain yang harus kita tinggalkan, pagi ini menjadi berkah untuk kita, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi amal jariah untuk kita semua. Sekali lagi, saya sebagai Sakbian, sebagai moderator, mohon maaf untuk kekurangan selama pemimpinan kegiatan ini. Sekali lagi, selamat. Semoga kita sehat semua, barokah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat. Terima kasih, Bu Sakbian. Sama-sama, Ibu. Barakallah. Dan jangan lupa mengakses.